Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hebat, hebat, hebat. Silakan duduk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Subaju. Perkenalkan, nama Ibu Sri Poryanti SPD, Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kota Ternate, mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7. Pada kesempatan di pagi ini, kita kedatangan tamu seorang guru dan ada beberapa siswa-siswi perwakilan dari sekolah SMP yang ada di Kota Ternate ini. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Makmur Safar SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Kota Ternate dan beliau juga sebagai Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 1 Kota Ternate. Selamat pagi Pak Makmur. Selamat pagi. Nanti kita bisa bincang-bincang ya seputaran materi yang akan saya sampaikan nanti. Mungkin bagaimana menurut pendapat dari Bapak Makmur ya. Berikutnya juga ada perwakilan dari 3 teman kalian, siswa-siswi SMP di Kota Ternate. Mungkin lebih baik kita akan perkenalan satu persatu. Dari yang paling ujung silahkan untuk menyampaikan siapa nama dan kelas dan sekolahnya dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arya Bifiras dari kelas 7B, perwakilan dari SMP Negeri 1 Kota Ternate. Ya, Arya, panggilannya Arya dari SMP Negeri 1 Kota Ternate. Mungkin di antara kalian anak-anakku yang ada di rumah yang siswi SMP Negeri 1 Kota Ternate, inilah perwakilan kalian. Berikut yang di tengah, yang perempuan sendiri, yang cantik, silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dini Andira Kawayau dari kelas 73, perwakilan dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Nama panggilannya siapa saya? Dini. Dini. Perwakilan dari SMP Negeri 2 Kota Ternate atas nama Dini. Yang terakhir, silakan perkenalkan diri anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gavin Kenji, kelas 7A, perwakilan dari SMP Negeri 7 Kota Ternate. Dari SMP Negeri 7 Kota Ternate. Atas nama siapa tadi? Kenji. Nama panggilannya Kenji ya. Nama panggilannya Kenji. SMP Negeri 7 Kota Ternate. Nah, inilah perwakilan dari teman-teman kalian, perpaduan dari SMP Negeri 1 Kota Ternate, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 7. Nanti mereka akan menyampaikan sesuatu, Ibu juga tidak tahu nanti apa yang akan disampaikan. Kita beri aplaus tepuk tangan dulu, supaya mereka semua juga semangat. Anak-anak semua yang ada di rumah dan yang ada di studio, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat mengikuti proses pembelajaran pagi ini? Ingat, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Supaya kita bisa terhindar dari wabah penyakit ini. Dan kita juga selalu berdoa, mudah-mudahan penyakit ini cepat berlalu
hingga akhirnya kalian lagi bisa kembali ke sekolah seperti biasa, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman kalian, bercanda ria, kalian akan merasakan kesenangan tersendiri. Anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran pagi ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat bagi semuanya. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah dan yang ada di studio, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan melanjutkan materi pembahasan bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas subbab yang terakhir, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Baiklah, Ibu akan awali dengan norma-norma yang ada di negara kita. Masih ingat tidak anak-anak semua? Apa itu norma? Ya, norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup tingkah laku kita. Apa jadinya seandainya tidak ada norma? Wow, bisa jadi kita bayangkan. Bisa jadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan, yang terjadi pasti akan ada konflik, akan ada masalah, akan ada perselisihan, bahkan kalau perlu hukum rimba pun akan muncul. Siapa yang kuat? Dia yang berkuasa. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi Ibu bilang Ibu akan mengupas satu persatu dari norma-norma yang ada di negara kita. Di antaranya, kalian semua masih ingat anak-anakku yang ada di rumah? Ya, 1, ada norma hukum. 2, norma agama. 3, norma kesusilaan. Dan yang terakhir adalah norma kesopanan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu norma agama. Negara kita menjamin kebebasan beragama, memeluk agama. Negara mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Semua diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29, ayat 1 dan ayat 2. Di mana di situ ditegaskan negara Indonesia, pasal 1, yaitu negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 2, negara kita menjamin kebebasan untuk memeluk, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, sekarang seandainya kalau di dalam lingkungan kehidupan kita, contoh saja, ada yang menghina agama lain, apa yang akan terjadi? Ada yang melecehkan agama lain, apa yang terjadi? Tentu pasti ada suatu masalah. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita supaya kita ini hidup damai, tenang, kita harus menghormati agama lain. Entah itu baik Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Semua agama pada intinya sama, yaitu iman dan takwa. Iman mengakui bahwa Tuhan itu ada. Takwa berarti menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Sudah paham anak-anak semua yang ada di rumah? Ya, berikutnya yang kedua yaitu adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Sekali lagi itu bilang norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Sifat dari norma hukum ini paling tegas sendiri di antara keempat norma ini, karena sanksinya sangat tegas. Ya, contoh dari pelanggaran norma hukum di antaranya, satu contoh yang selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menemukan ada yang mencuri, ada yang membunuh, kalian lihat di televisi, kalian membaca koran, ada pembunuhan, ada perampokan. Nah,
itu masih banyak lagi. Nah, itu di antara sederetan contoh dari pelanggaran perilaku norma hukum. Paham anak-anakku semua yang ada di rumah? Berikut yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu berhubungan dengan etika kita, tingkah laku kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih tua juga. Bagaimana kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, norma kesopanan yaitu kalau kita mau datang ke rumah orang, tidak boleh langsung masuk begitu saja, tidak. Tetapi harus permisi, assalamualaikum. Nah, itu etika dari norma kesopanan. Kita tidak boleh meludah sembarangan. Ya, berikut yang terakhir adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan berhubungan dengan hati nurani kita. Ya, berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan hati nurani kita, berhubungan dengan diri kita. Nanti hukumannya apa? Menyesal diri kita, nanti. Seandainya kita melanggar norma kesusilaan, diri kita akan merasa terbebani, diri kita akan merasa terhukum. Contoh dari pelanggaran norma kesusilaan diantaranya yaitu nanti contoh ya. Kita bicara bohong, anak-anakku mudah-mudahan tidak ya sayang ya, selalu berusaha. Anak-anakku bicara bohong, sementara orang lain tidak tahu, tapi diri kita tahu. Akhirnya kita menyesal. Oh iya saya bohong. Nah itu pelanggaran dari norma kesusilaan. Sudah paham anak-anakku semua dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi dari perilaku norma? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham. Kira-kira bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Ya, baiklah. Berikutnya mungkin barangkali di tengah-tengah Bapak, ada teman-teman kalian ini, kita akan berbincang-bincang seputaran dengan materi yang Ibu sampaikan ini tadi. Mungkin kita awali dari Bapak Makmur Safar ya. Begini Pak, tadi saya sudah menyampaikan materi tentang ini ya, tentang norma ya, tentang perilaku norma yang sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kira-kira bagaimana? Saya mau bertanya sama Bapak ya, menyampaikan sesuatu ke Bapak. Penerapan perilaku norma yang ada yang saya sudah sampaikan tadi dengan anak-anak yang sekarang, yang mereka harus mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti proses pembelajaran PJJ ini. Yang mungkin kita juga susah untuk bertatap muka dengan anak-anak. Nah, ini kira-kira Bapak ada pandangan bagaimana? Silakan untuk menyampaikan. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Anti yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pembanding dalam pembelajaran jarak jauh dan materi norma dan keadilan. Anak-anakku sekalian, para pemirsa televisi, kabel, dan anak-anak yang berada di rumah, siswa kelas 7 SMP, serta pelatih yang berbahagia. Materi norma dan keadilan ini sangat penting dalam rangka kita ya membangun karakter anak bangsa. Karena dengan kita menerapkan norma dalam kehidupan lingkungan kita masing-masing, itu kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, pada anak-anakku untuk secara terus-menerus ya dan memahami materi tersebut untuk bisa diimplementasi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, ya
materi yang disampaikan oleh Ibu Anti tadi itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah ini perlu anak-anakku untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti apa yang telah ditetapkan tadi, baik itu dalam rangka menerapkan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesesamaan. Karena dengan demikian, anak-anakku akan menjadi anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi harapan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian menjadi harapan orang tua dalam mendidik dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, terus tambah satu lagi nih Pak, mumpung kesempatan kita bisa ini ya ketemu. Ini dengan kondisi pembelajaran PJJ ini Pak, anak-anak mau tidak mau suka tidak suka harus pemakaian gadget ini Pak. Bagaimana menurut Bapak supaya anak-anak juga tidak kena berpikir terhadap imbas dari pemakaian gadget ini Pak? Mungkin ada satu tips yang bisa disampaikan untuk anak-anak dan untuk orang tua khususnya juga ya. Silakan. Ya, memang dilema sih bagi kita sebagai pendidik yang memberikan kesempatan karena selama ini anak tidak diberikan kesempatan untuk memegang HP di dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya, karena keadaan yang memungkinkan anak-anak harus bergelut dengan gadget. Oleh sebab itu, ya, tip yang paling bagus adalah bagaimana anak-anak ini dilakukan kontrol dan pengawasan oleh orang tua. Ya, bagaimana cara untuk penggunaan HP atau handphone Android, ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau hanya dibutuhkan pada saat belajar, maka anak-anak itu bisa memegang HP tersebut dan bisa memanfaatkan handphone tersebut. Ya, setelah itu kemudian orang tua harus melakukan pengawasan dan kontrol ya terhadap anak-anak kita sehingga anak-anak kita hindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan dengan bahaya yang mungkin bisa terjadi. Ya, anak-anak bisa bebas untuk melakukan bermain game yang bisa merusak ya watak dan kepribadian anak itu sendiri. Karena ini juga saya lihat ini juga kalau pemakaian HP salah dimanfaatkan juga ada namanya pelanggaran norma juga ya Pak. Yeah. Bisa ini ya. Jadi pada intinya bagaimana kita bersinergi antara pihak guru, orang tua dengan siswa di dalam terutama pemanfaatan gadget ini ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Makmur Syahar, guru dari SMP Negeri 1 Kota Ternate. Beliau ini memang senior, sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf, izinkan teman-teman siswa-siswa kita beri aplaus dulu untuk Bapak Makmur Syahar. Sangat luar biasa sekali. Intinya hanya yaitu bagaimana kita bersinergi antara pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak siswa juga. Kita saling bersinergi, kita saling berkomunikasi supaya kita bisa memilih pemanfaatan dan pemakaian HP. Berikutnya, kesempatan akan Ibu berikan kepada perwakilan dari SMP yang ada di Kota Ternate ini. Tadi sudah memperkenalkan satu persatu. Mungkin barangkali mereka akan curhat, mereka akan bertanya atau apa saya Ibu tidak tahu ini. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya anak-anakku? Saya bertanya Bu. Ternyata antusias sangat tinggi sekali. Mereka saya lihat di sini tadi yang tangannya naik ke atas, Pak. Ini ya Pak Makmur ya, tangannya naik ke atas yang paling ujung ini kayaknya namanya si siapa tadi Kak? Namanya sih Arya, perwakilan dari SMP Negeri 1 ya. Silakan Arya mau bertanya sama Ibu atau sama Bapak Makmur? Sama Bapak Makmur, silakan bertanya sama Bapak Makmur. Pak, bagaimana menurut Bapak terhadap kebebasan berpendapat yang sesuai dengan yang mampu? Karena lihat banyak sekali beberapa mahasiswa yang ikut.
pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus pertanyaan dari teman kalian Arya. Ini mungkin barangkali Arya melihat ya Pak Makmur ya, melihat fenomena kenyataan yang ada sekarang itu demo sampai akhirnya merusak fasilitas. Sangat kritis sekali anak ini bertanya Pak. Mungkin silakan Bapak mau menjawab pertanyaan dari Arya. Terima kasih Mbak Arya yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mungkin pertanyaan ini kayak seperti anak kuliahan. Iya, betul Pak, betul. Ya. Masalah tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu memang hak warga negara di dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di depan umum. Ya, gitu. Jadi apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa itu adalah hak sebagai warga negara ya di dalam rangka menyampaikan pendapat. Ya, jadi itu diatur dalam undang-undang. Di Undang-Undang Dasar 1945 juga itu dijamin di dalam pasal 27 ya tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ya. Oleh sebab itu ya apa yang disampaikan atau dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa itu adalah hak warga negara. Ya, cuma yang selalu kita lihat di dalam fenomena orang melakukan unjuk rasa, demo, ya itu banyak yang melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis. Yang anarkis itu yang selalu bertentangan dengan undang-undang. Jadi yang melakukan anarkisme itu penyampaian pendapat yang tidak bertanggung jawab, karena itu bertentangan dengan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi itu ya perlu saya sampaikan. Sudah jelas? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Berarti sudah jelas ya. Ya memang Arya sangat kritis sekali ya. Mungkin akhir-akhir ini dia jalan-jalan kemana, dia lihat ada demo-demo yang sangat bisa dibilang anarkis juga boleh, sangat berdamai kok damainya di mana, begitu ya. Jadi Arya akhirnya apa? Mengangkat di forum ini bertanya sama Bapak Makmur Syafar tentang kebebasan berbicara. Ya, mungkin barangkali masih ada yang bertanya lagi sayang? Ada yang mau bertanya? Oh, si Ibu ingat dulu, Dini dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Anak-anakku pemirsa yang ada di rumah yang saat ini sekolah di SMP Negeri 2 Kota Ternate, perwakilan kalian, Dini akan bertanya. Mungkin akan ditujukan kepada Bapak Makmur lagi. Alhamdulillah Bapak Makmur punya ini fans yang banyak. Silakan Dini. Begini Pak, apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Dini kayaknya mau tahu betul ini apa yang dinamakan adil itu ya anak-anak semua yang ada di rumah ya. Dini mau tahu apa wujud keadilan itu yang bagaimana. Silakan Pak Makmur menjawab apa yang disampaikan ditanyakan Dini. Terima kasih Dini, kita berikan aplaus dulu kepada Dini. Ya, tepuk tangan untuk Dini yang ada di rumah, silakan tepuk tangan Terima kasih, juga. pertanyaannya sangat luar biasa ya. Ya, sebagai guru saya salut ya kepada Dini yang sudah tadi memberikan pertanyaan arti penting norma di dalam mewujudkan keadilan. Norma itu menurut anak-anakku penting tidak? Penting tidak kira-kira norma itu? Jawab penting tidak? Kan? Penting. Ya. Kalau penting, karena pentingnya itu kemudian kita bisa mengendalikan sesuatu. Jadi tidak ada kekacauan dan lain sebagainya itu karena ada norma. Adik-adik ke sekolah pakai seragam itu karena norma. Jadi saking pentingnya ini norma ini, ya. Jadi saking pentingnya ini norma, kemudian dia bisa mewujudkan keadilan. Ya, pemerintah di dalam mewujudkan keadilan maka dia harus taat aturan. Gitu. Guru di dalam mewujudkan keadilan maka dia harus taat dengan aturan main di dalam melakukan pembelajaran. Siswa juga begitu.
Karena dia taat aturan, maka dia ingin mewujudkan keadilan. Jadi penting sekali norma dan keadilan itu sangat sinkron. Jadi harus match, harus dia balance, seimbang antara satu dengan yang lain. Makanya ya kalau kita sudah taat aturan, taat norma yang berkembang di dalam masyarakat, maka dengan otomatis itu akan terwujud sebuah keadilan. Kita setahu ini atau aturan ini kita taat ke dia semua, maka kemudian tercipta keamanan dan kedamaian. Itu berarti masyarakat sudah mengenyam keadilan. Ini saja ini. Ini sudah jelas ya. Jawaban dari Pak Makmur sangat singkat sekali. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang terakhir karena ini ya waktunya sudah ini. Silakan mau bertanya sama siapa sih? Oh, sama Pak Makmur. Dipersilakan. Pak Makmur lagi ini betul-betul luar biasa. Silakan Pak Makmur. Suaranya agak kecil sekali. Ibu lebih perjelas. Apa perbedaan norma dengan tata tertib anak-anakku semua? Silakan Pak Mahmud menjawab. Kita berikan aplaus ke KNC ya. Iya, kita beri aplaus lagi untuk KNC. Silakan. Ya, sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa antara perbedaan tata tertib dengan norma. Ya. Perlu anak-anak ketahui, baik itu di studio, anak-anak ini bertiga maupun yang berada di rumah, bahwa tata tertib adalah merupakan bagian dari norma. Tata tertib adalah merupakan bagian kecil dari norma. Jadi tata tertib yang berada di sekolah itu adalah bagian dari norma, terutama norma hukum. Oleh sebab itu, saya menyampaikan bahwa norma itu dalam rangka mengatur. Jadi mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain agar tercipta keamanan dan ketertiban itu adalah norma. Jadi tata tertib itu mengatur bagaimana manusia itu bisa berjalan sesuai dengan aturan, ya kan? Nah, makanya itu adalah kalau dia sudah mengatur berarti itu hukum. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya sih? Itu ya. Luar biasa, kita beri aplaus untuk perwakilan dari SMP yang ada di Kota Ternate. Sekali lagi kita beri aplaus tepuk tangan yang ada pemirsa yang ada di rumah ya. Untuk lebih jelasnya anak-anakku semua yang ada di rumah, untuk lebih jelasnya materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian bisa belajar di buku paket ini halaman 33 sampai 62. Sekali lagi halaman 33 sampai 62 ya, buku paket ini ya. Terus ada tugas untuk kalian. Jadi di pungkasan ini ada tugas untuk kalian. Kalian buka buku paket halaman 57. Sekali lagi kalian buka buku paket halaman 57. Di situ nanti ada kolom hasil telaah ketaatan terhadap norma yang berlaku. Sekali lagi buku paket halaman 57. Ya, sudah jelas? Kalian kerjakan, di situ ada nomor 1 sampai 5. Nah, kalau sudah tulis di buku tugas, nanti kalian serahkan kepada guru kalian masing-masing, guru mata pelajaran PPKN yang ada di sekolahan kalian semua. Sudah jelas? Paham anak-anakku semua? Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua hingga bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu ada pantun. Hari panas, sawah membelah. Hutan rindang, tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah. Namanya juga saya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.